lagi, Anda akan menyaksikan Damai Indonesiaku dipersembahkan oleh Wadimor, tentu sarung kita. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Senang sekali pemirsa, Damai Indonesiaku kembali menyapa Anda. Kali ini kita bersiaran langsung dari Masjid Raya Al-Ittihad, Jalan Legenda Wisata Boulevard Gunung Putri, Bogor, Jawa Barat. Nah, kita akan membahas satu tema yang sangat menarik sekali, cemburu. Ada mungkin di antara pemirsa cemburu ke istri ataupun cemburu ke suami. Kita akan membahasnya bagaimana dalam kacamata Islam. Apakah cemburu ini justru menjadi racun atau justru menjadi bumbu rumah tangga? Kita akan membahasnya. Ada Ustadz Taufikur Rahman atau Ustadz Pantun dan juga Ustadz Ridho Febri. Pemirsa, dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Inilah Damai Indonesiaku. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama yang sangat saya hormati dan saya cintai Allah Subhanahu wa taala, guru kita tersayang Ustadz Taufikur Rahman. Kita doain jamaah, semoga beliau selalu dijaga Allah, diberkahi Allah, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimudahkan segala aktivitas dakwahnya. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Siang hari ini Allah izinkan kita untuk kembali bermajelis dengan majelis Damai Indonesiaku yang insyaallah ini menjadi salah satu ikhtiar kita untuk memperbaiki kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, semakin cinta kepada Allah dan Rasulnya, sehingga kedekatan kita bisa berbuahkan surga di akhirat dan kebahagiaan di dunia. Bu, boleh saya nanya, pernah dicemburuin sama suami kagak? Pernah. Benar. Kenapa itu dicemburuinnya? Hah? Kenapa dicemburuinnya? Buat yang jomblo nggak usah jawab. Ya, mohon maaf buat yang jomblo, ini ujian. Ini yang udah berkeluarga aja. Pernah dicemburin sama suami? Pernah. Apa sebabnya? Deket sama atasan. Nah, pertanyaannya saya balik sekarang. Pernah nggak nyemburuin laki kita? Oh, sering. Pak, biasanya dicemburin sama istri kenapa, Pak? Hah? Dicemburin sama istri kenapa? Kenapa, Pak? Sering keluar, bener bu? Sering main, sering keluyuran, sering jalan pakai hobinya dan lain sebagainya. Nah, sebetulnya Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang namanya cemburu itu adalah fitrah manusia. Kenapa? Karena adanya cinta kita kepada pasangan kita. Yang tidak dibolehkan dalam Islam adalah cemburu yang berlebihan kepada pasangan kita sehingga kita membuat gelap mata. Ada beberapa kisah yang menjadi pelajaran kita yang hadir dari Rasulullah Muhammad SAW beserta dengan istri-istrinya. Itu kenapa Allah berfirman di Quran surat ketiga ayat 31, kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni." Kalau kata Rasulullah SAW, kalau kita ngaku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman, "Fattabi'uni." Ikuti dia. Siapa? Rasulullah Muhammad SAW. Berarti dalam mengelola kehidupan kita, termasuk bab tentang cemburu, Rasulullah juga ngajarin ke kita. Kenapa begitu? Karena Rasulullah beserta dengan istri-istrinya itu juga nggak lepas Pak dari yang namanya masalah, termasuk bab tentang cemburu. Pernah satu ketika Aisyah di malam hari Bu,
Di malam hari Aisyah itu sangat dikenal sebagai salah satu istri dari Rasulullah SAW yang sangat pencemburu. Pertanyaannya gini, kenapa Aisyah begitu pencemburu kepada Rasulullah SAW? Karena Rasulullah adalah cinta pertama dan terakhir bagi Aisyah. Karena apa? Sebelumnya Aisyah tidak pernah punya pengalaman dengan laki-laki manapun, dan setelahnya tidak pernah punya pengalaman dengan laki-laki manapun. Maka begitu besar cinta dari Aisyah kepada Rasulullah SAW. Suatu malam ketika Aisyah sedang tertidur, apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW? Diam-diam itu keluar dari rumahnya. Nah, Aisyah ternyata bangun. Rasulullah jalan menuju mana? Baki. Apa yang dilakukan sama Rasulullah? Mendoakan para syuhada yang ada di Baki dan keluarganya yang lainnya. Nah, di malam hari itu Aisyah mengikuti Rasulullah di belakang. Dan Rasulullah tahu kalau sedang diikuti oleh Aisyah. Kemudian Aisyah berjalan lebih cepat untuk kembali ke rumahnya, diikuti Rasulullah. Aisyah lari, Rasulullah lari. Sampai di rumah, ini pinternya perempuan. Apa? Dia pura-pura tidur. Pura-pura tidur di rumah. Akhirnya apa? Rasulullah berkata kepada Aisyah, apakah setan yang ada di dalam dirimu sedang hadir? Bu, berarti kalau kita cemburunya berlebihan sampai overthinking, berpikir yang macam-macam terhadap pasangan kita, itu adalah ulahnya setan yang ngobok-ngobok perasaan dan pikiran kita. Ya? Itu wasiat dari Nabi SAW. Makanya kita harus berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar tidak menjadi cemburu buta kepada pasangan kita. Ada cerita yang lain. Suatu ketika, ini adalah amalan yang biasa dilakukan sama Rasulullah SAW. Setiap pagi dan sore, Nabi SAW selalu mengunjungi istri-istrinya dari satu rumah ke rumah yang lain. Sampailah pada rumah Zainab binti Jahsy, dihidangkan oleh beliau tentang apa? Air madu. Jadi agak lama Rasulullah di rumah Zainab. Istri-istri Nabi yang lain bersekongkol, diawali oleh Aisyah mengajak Hafsah dan kemudian membisikkan kepada istri-istri yang lain dengan satu kalimat yang sama, bahwa pokoknya kalau nanti Rasulullah ke rumah kalian, katakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aroma mulutmu itu tidaklah sedap. Ini menjadi salah satu, Bunda, jadi salah satu marah besarnya Rasulullah, sampai selama 29 hari Rasulullah tidak mau didatangi oleh istri-istrinya. Ibnu Hajar Asqalani mengatakan bahwa ini menjadi salah satu di antara 3 sebab kenapa Rasulullah akhirnya nggak mau didatangi oleh istri-istrinya. Artinya begini, kalau kita cemburu boleh, tapi pastikan cemburu kita beralasan. Bukan karena kita suuzon, bukan karena kita overthinking, bukan karena kita mengada-ngada dan lain sebagainya, tapi karena punya dasar yang kuat bahwa kita berhak untuk cemburu. Nah, ketika kita cemburu, ada caranya juga untuk menyampaikan rasa cemburu kita sama suami. Jangan ketika suami baru pulang langsung, papa tahu nggak, dan lain sebagainya. Yang ada, kita nanti diomelin sama laki kita. Apa yang harus dilakukan? Bikinin minum dulu, siapin makannya dulu, terus pakai kiasan. Pa, mama tuh pengen jadi istri yang solehah. Kalau seandainya mama ngelakuin satu kesalahan, tiba-tiba lupa sama hubungan rumah tangga ini, asik ngobrol dengan orang lain, tolong ingatkan mama, khawatir mama berdosa. Padahal pesan itu kepada suami kita yang lebih asik sama orang lain daripada sama bininya. Sekarang saya mau tanya, Bunda, kenapa laki kita lebih senang mainan gadget dan handphone daripada nyolek kita? Kenapa? Pernah cemburu sama handphone suami? Sering, hampir tiap hari. Mau tidur aja begini, ya kan? Jawabannya sederhana. Kenapa suami kita lebih asik dengan gadgetnya? Karena banyak para istri yang tidak sensitif seperti sensitifnya handphone. Ketika dicolek, mah lagi pengen syahwatnya, ih pa besok lagi, jangan hari ini, mama capek. Itu yang terjadi? Benar Pak? Benar sering ditolak begitu? Nah, itu kasihan. Akhirnya apa? Sekali 2 kali oke, tapi akhirnya berulang kali dan terus terjadi. Akhirnya apa? Dialihkan semuanya pada kehidupan yang lain. Apa? Dunia maya. Dan akhirnya apa? Suami kita sibuk dengan dunianya masing-masing. Jangan merasa cemburu karena itu. Karena apa? Karena semua ulah tangan kita sendiri. Barakallahu fikum.
Masya Allah, terima kasih Ustadz Ridho Febri yang telah memberikan tausiah yang sangat luar biasa sekali bahwa Ibunda Aisyah radhiyallahu an saja pernah merasakan cemburu dan ini bukti cinta pada istri dan juga pada suami. Namun ketika rasa cemburu itu berlebihan, nah inilah yang sesungguhnya ada bisikan setan di sana. Lantas bagaimanakah ketika cemburu itu justru menjadi racun dalam rumah tangga? Insya Allah selengkapnya akan disampaikan oleh guru kita Ustadz Taufikur Rahman. Sesaat lagi, tetap bersama kami di Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Alhamdulillahirrahmanirrahim, Masya Allah, tabarakallah. Pemirsa, suatu hal yang wajar ketika kita memiliki rasa cemburu. Ini merupakan bukti rasa cinta dan juga rasa sayang kita kepada pasangan kita. Lantas bagaimana kita memiliki rasa cemburu yang berlebihan atau istilahnya posesif? Jangan-jangan ini menjadi racun bagi rumah tangga kita. Selengkapnya akan disampaikan oleh guru kita, Abi Pantun. Selamat menikmati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke Tanjung Karang berbekal opak, jawab salamnya masih kurang kompak. Ulang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pemirsa Damai Indonesiaku dimanapun Anda berada, Gurunda tercinta yang baru saja menyampaikan mauidhah hasanahnya, nuhun guru dari Keramat ke Pasar Baru, berbekal bakwan dan markisah. Doain selamat buat para guru karena mereka pahlawan tanpa tanda jasa. Biar lebih enak, akhlak terjaga, kayaknya naik mobil mewah, membawa anak, saya turun ke bawah, lebih enak. Ya Allah, pemirsa Damai Indonesiaku, terutama juga jamaah Ittihad, bahasa pantun saya Masya Allah dari keranji membeli duku. Ya, begitu turunan beli asinan. Kita ngaji di Damai Indonesiaku, semoga terus menjadi tontonan yang memberikan tuntunan. Cemburu racun atau bumbu rumah tangga? Oh, bumbu Pak. Jadi Bu, bini Pak kalau udah suka sama laki, kelapa puan ada setangkai, boleh dibawa dari pasar Selipi. Ilmu apa sih Bang yang kau pakai? Siang malam aku makin kebawa mimpi. Oh, kelepek-kelepek udah. Betul nggak Bu? Ini buat yang udah berumah tangga coy. Yang jombloati ntar dulu. Jadi bahasanya ya, bahasanya dari Pasar Baru langsung ke Mekah. Cemburu buat yang udah menikah. Ini mah jombloati. Mau ke Mekah? Mau ke Mekah? Beli luwak white coffee. Ya. Hadirin hadirat rahimakumullah, saya bacakan hadisnya. An Aisyata radhiyallahu anha qalat. Dari Siti Aisyah, semoga Allah meridhoinya, dia berkata, maghirtu alam ra'atin lin Nabi sallallahu alaihi wasallam maghirtu Khadijah. Saya belum pernah ngerasain cemburu urusan perempuan bersama Nabi kecuali di saat Kanjeng Rasul di mana menyebut nama Siti Khadijah. Bu, jadi kalau jamaah Damai Indonesia kecemburu yang perempuan Pak, nggak heran bini Nabi masih cemburu juga. Mana disebutkan? Disebutkan dalam hadisnya yang dimana disebutkan itu apa katanya? Aku belum pernah cemburu padahal halakat qabla ayatazawajani. Padahal Siti Khadijah wafat sebelum aku menikah bersama Nabi. Lima kuntu asmauhu yazkuruha. Karena sering banget Nabi nyeritain kebaikan-kebaikan Siti Khadijah. Wa amarahullah, sampai Allah memerintahkan kepada Nabi ayubasyirah, untuk mengabarkan berita gembira tentang apresiasi Allah kepada Siti Khadijah. Bibaitin min kosobin, hadiah dari Allah untuk Siti Khadijah, rumah terbuat dari mutiara kelak di surganya Allah. Bu, jadi Siti Aisyah cemburu karena Nabi sering nyeritain kebaikan siapa?
Nah makanya Pak, buat kita, kalaupun emang kita punya masa lalu, di saat di hadapan istri, tolong biar lidahnya ada remnya. Es kemong pakai roti, kalau ngomong hati-hati. Betul nggak Bu? Bagaimana istri nggak cemburu saban bareng ibu yang diomongin perempuan lain? Ibu, bu, kira-kira cemburu apa nggak tuh? Manusiawi. Di saat betul-betul ditanggapi secara akal sehat, ini menjadi bumbu, tapi hati-hati ada yang jadi racun. Bu, serem nih kalau ada racun. Mohon maaf, abi cucun makan sor ikan, ini racun jadi mematikan ini. Sampai Nabi mewanti-wanti. Apa kata Kanjeng Rasul? Salah satun qad haramallahu alaihimul jannah. 3 macam manusia qad haramallahu alaihimul jannata, haram buat 3 kelompok manusia ini mendapatkan surganya Allah. Ya Allah, masuk surga haram. Berapa ya Bapak Ibu? Berapa orang? Berapa orang? Sebutin jangan nih. Mau tahu aja apa mau tahu banget? Cius. Bawa emping dari sarang buat dimakan di hari Sabtu, pasang kuping biar terang, saya sebutkan satu persatu. Oke. Ini bapak lemes banget. Oke. Ada cengkeh, ada keputu. Oke lah kalau begitu. Ini bukan karangan saya nih, hadis Nabi. Dari saat jadi racun karena nggak ada kecemburuannya. Kenapa? 3 kelompok. Siapa mereka Ustaz? Nabi menyebutkan. Yang pertama kata Kanjeng Nabi, mudminul khamri, haram sorga buatnya. Maksudnya pasti neraka tempatnya, haram masuk surganya Allah. Orang yang mempunyai kebiasaan continue, kalau bahasa istiqomah kecakapan, istiqomah mabok, kan gak enak gitu. Punya kebiasaan tukang mabok, mabok, bukan mabok-mabokan. Karena kalau mabok-mabokan nggak terlalu berbahaya. Mabok-mabokan, tadi saya sebelum syuting disediain buah-buahan, saya nggak makan, yang saya makan buah beneran. Itu yang pertama. Yang kedua kata Nabi, siapa lagi? Haram masuk surganya Allah. Wal'aku, atau bahasa yang lain, ukukul walidain, durhaka sama kedua orang tua. Anak-anak sama orang tua biar sayangnya, jangan ngelawan. Jangan membuat hati orang tua sedih. Jangan ya Dek ya. Jangan ya Dek. Jangan ya Dek. Yang kedua tuh. Nah, yang ketiga. Bu, ini durasi kita nggak panjang soalnya. Yang ketiga, apalagi kata Rasulullah. Ini masuk yang dibahasan jadi racun. Ad-dayuth. Ingat bahasanya itu. Ad-dayuth. Bukan gayus. Siapa saat ad-dayuth? Kata Kanjeng Nabi. Ad-dayus alladhi yukiru fi ahlihi al-khubsah. Bu, Pak, orang yang dimana jadi suami, dayus itu yang gak ada rasa kecemburuannya di saat istrinya bercengkrama, berkholwat dengan laki-laki lain. 3 kelompok ini. Ya Allah, bagaimana cara membelah nanas? Kalau bukan dibelah 2. Hati suami mana yang tak panas ngelihat bini sama laki-laki jalan berdua. Ya. Baik, Masya Allah, terima kasih Ustadz Pantun yang telah memberikan tausiah sangat luar biasa sekali. Masih ada 3 poin, nanti kita akan sampaikan atau perlebar lagi materi kita pada kesempatan siang hari ini berkaitan dengan cemburu, Masya Allah. Nah, Ustadz Pantun sesaat lagi akan bagi-bagi berkah untuk kita semuanya. Tapi yang gak kedapatan hari ini, jangan cemburu ya. Tetaplah di Damai Indonesiaku. Silakan Pak. Alhamdulillah, gado-gado kacang tanah. Lembek amat, gado-gado kacang tanah. Kalau jodoh nggak kemana-mana, mau dapat rezeki nggak? Dari Pondok Kopi langsung ke Mekah. Lembes amat ucap cakepnya. Dari Pondok Kopi langsung ke Mekah. Saatnya luwak white kopi bagi-bagi berkah. Mau dapat rezeki nggak? 1 juta loh. Tapi potong pajak loh. Tapi harus bisa jawab loh. Siap? Siap?
Oke, saya kasih pertanyaannya. Bapak Ibu rahimakumullah, khususnya jamaah Al-Ittihad yang ada di sini. Coba, tadi saya sebutkan hadis yang dimana cemburu jadi racun, 3 kelompok manusia yang haram masuk surganya Allah. Dan diantaranya dayus. Apa artinya dayus? Oh, ini udah depan duluan nih. Sini Neng. Insya Allah. Sini. Yuk, ada mic-nya? Oke. Sana Neng, lihat nih kameranya tuh. Ya, siapa namanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa namanya, Nak? Perkenalkan, nama saya Nadia Ulay Cahya. Siapa? Nadia. Nadia udah siap ya? Siap. Masya Allah. Ibu yang nggak dapet jangan cemburu. Iya kan, suatu kaki di atas tikar, rezeki nggak ketukar. Oke Nak ya, Nadia, silakan. Apa definisi dayus, Nak? Menurut saya, Ya. dayus adalah seorang laki-laki yang membiarkan istrinya untuk berduaan kepada laki lain. Contohnya seperti suami yang membiarkan istrinya berduaan dengan pria lain. Ya, bener nggak Bu? Lembek amat, bener nggak? Jawabannya naga bonar minum teh anget. Benar banget. Luasnya suami yang nggak ada cemburunya ngelihat anak perawannya udah akil balik, perempuan istrinya bercengkrama, dipegang tangannya, nggak ada cemburunya, itulah dayus. Ya Allah, benar apa nggak berarti jawabannya? Benar ya. Selamat dapat 1 juta rupiah dari Luwak White Coffee, tapi jangan lupa ya. Ya, jangan lupa ada potong pajaknya. Yuk, Bu. Semangat masih? Semangat masih? Pengen dapat hadiah? Raih hidup berkah bersama Luwak White Coffee. Jangan kemana-mana, tetap di Damai Indonesiaku. Pokoknya, Bu, bareng bini sarapan pagi. Setelah ini kita kembali lagi. Baik, terima kasih masih di Damai Indonesiaku, masih bersama Ustadz Pantun dan juga masih bersama Ustadz Ridho Febri dengan tema yang sangat menarik. Cemburu merupakan racun atau bumbu rumah tangga. Nah, kita akan membahasnya. Ini yang jomblo-jomblo gimana nih? Udah bisa cemburu nih? Baik, kami persilakan untuk tanya jawab ini. Terlebih dahulu Pak Dedi yang akan mengajukan pertanyaan dan akan dijawab terlebih dahulu oleh Ustadz Ridho Febri. Silakan Pak Dedi. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah cemburu itu timbul dari cinta yang egois atau cinta sejati? Wah, cinta egois atau cinta sejati nih ya? Masya Allah. Mantap nih. Udah itu aja Pak Dedi? Kasih. Ya. Cukup itu aja Pak. Masya Allah. Ini yang nanyanya senior kita nih Bang soalnya. Tapi masih punya rasa cemburu ya? Masih suka ngerasain cemburu Masya Pak? Allah. Bahaya soalnya kalau nggak sampai ngerasain cemburu berarti kagak nyetrum lagi sama bininya. Nah itu yang bahaya. Nah apa tadi cemburu itu lahir dari Cinta egois atau cinta sejati tergantung bagaimana kita memposisikannya. Kalau sampai kita lupa diri ya, yang endingnya mungkin kita sampai mencaci maki laki kita ya kan, merendahkan laki kita, itu berarti egosentris. Karena begini, secara fitrah perempuan itu akan selalu merasa benar dengan perasaannya dan laki-laki akan selalu merasa benar dengan logikanya. Nah, itu sunatullah. Maka kita bisa nimbang, bisa memilah dan memilih mana yang menurut takaran kita ini, oh bini kita, istri kita itu lagi egosentrisnya yang muncul, maka kita berhak untuk diam. Karena begini Bu, ada di mana momen-momen Rasulullah SAW itu ketika melihat istri-istrinya cemburu, itu cuma direspon dengan senyum. Jadi nggak dibalas sama sekali Pak. Tapi ada momen di mana Nabi SAW bersikap tegas terhadap rasa cemburu yang timbul dari istri-istrinya Rasulullah SAW. Kenapa? Karena Rasulullah sangat tahu dan paham betul yang menjadi dasar dari kecemburuan istri-istrinya. Nah kita sebagai seorang suami yang sudah berpuluh tahun mendampingi istri kita, saat istri kita merasa cemburu seharusnya kita paham dorongannya atas dasar egonya dia atau justru karena sayangnya dia. Mohon maaf, misal kita lagi camping nih Pak sama kawan-kawan kita, ya kan? Dia WhatsApp kagak dibales. Terus kemudian dia telepon ke kita juga kita belum sempat angkat. Akhirnya dia nelpon ke kawan kita. Nah, itu cemburu karena ngerasa cinta. Yang sebetulnya dia lagi pengen ngasih perhatian sama kita. Nah, atau ibu, pernah nggak suami kita keluar? Ibu yang keluar rumah
seharian dari pagi sampai sore. Pernah nggak? Pernah. Terus tiba-tiba laki kita nge-WhatsApp atau nelpon, "Mah, lagi di mana?" Padahal hari-hari biasa kagak pernah kasih perhatian begitu, ya nggak? Itu bukan dia lagi benar-benar sok perhatian. Dia itu lagi ngerasa cemburu karena kesepian di rumah. Karena memang laki-laki fitrahnya begitu. Nabi Adam alaihissalam ketika di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, dalam kitab Bidayah wa Nihayah karya dari Imam Ibnu Katsir rahimahullah, beliau sendiri Bunda, dalam semua kebahagiaan yang Allah hadirkan ternyata masih merasa kesepian. Nah, itu cemburu dalam tanda kutip karena bukti cinta yang tulus kepada istrinya. Atau contoh yang lain, anak kita, ya, mohon maaf, Bapak pasti punya anak yang sudah dewasa. Ada beberapa ibu-ibu yang juga punya anak dewasa ya. Kalau kita biarin anak perempuan kita belum menutup aurat, ya, dan kita merasa membenarkan kesalahan dari anak-anak kita, maka itu cemburu karena egois. Karena egois, karena kita biarin aja. Beda halnya kalau ternyata anak kita sudah sadar salah, kita ingetin, "Nak, dosa kamu nanti Bapak yang mempertanggungjawabkannya juga. Pasti Bapak ditanya sama Allah, sudah pernah ngajarin apa dan lain sebagainya." Atau mohon maaf, anak perempuan kita dibawa sama anak laki-laki orang, atau anak laki-laki kita bawa anak perempuan orang. Nah, itu yang menjadi kekhawatiran sekarang, Pak. Makanya kita harus paham betul kondisi dan keadaan dari masing-masing kita dengan pasangan. Allahu a'lam bishawab. Baik, Masya Allah, terima kasih Ustadz Ridho Febri, mudah-mudahan merupakan jawaban yang sangat memuaskan. Nah, berikutnya akan dijawab oleh Ustadz Pantun. Kami persilahkan Ibu Dewi atau Neng Dewi nih yang akan mengajukan pertanyaan. Oh, Neng Dewi, silakan Neng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya Ustadz, kan saya belum berumah tangga. Ya. Kan banyaknya pernikahan yang sekarang ini, mertua itu cemburu kepada menantu perempuan. Ya, seperti itu. Jadi gimana cara ngadepinnya gitu? Mertua cemburu ke menantu perempuan. Tapi jangan gara-gara itu akhirnya Neng Dewi menunda-nunda nikah nih ya. Baik. Ya. Silakan Ustadz Pantun, silakan. Insya Allah. Neng Dewi, makasih pertanyaannya. Pemirsa Damai Indonesiaku, buat yang jomblo-wati, mudah-mudahan ini pantun jadi doa ya. Amin, habis amin. ngaji di Damai, ya Allah ada yang datang, lantas ditanya sama orang tua lakinya, "Ada apa Nak?" "Ya Allah, aku mau naik onta, tapi harus sampai ke Mekah. Aku berani bicara cinta dan aku siap buat menikah." Cakep. Iya. Yang masih sekolah ntar dulu. Kalau ini ntar dulu. Jangan dulu naik onta kalau belum baca bismillah. Jangan dulu bicara cinta sebelum kalian selesai sekolah. Ya, cocok? Cok gali cok galaga cok. Lemes amat jawab cok gali cok galaga cok. Nah begitu dong, kayak belum makan siang. Baik, Bapak Ibu rahimakumullah, Neng Dewi, ini saya posisikan diri saya yang dimana saya punya bini, mak saya cemburu sama dia, begitu kan? Nah, gimana biar caranya nggak terjadi begitu? Ya Allah, Quran surat keempat, An-Nisa, juz kelima, ayat ke-34. Konsepnya begini buat para suami ini. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk, yang di handphone ada aplikasi Qurannya emang nggak dibuka. Surat An-Nisa ayat 34. Ini tugas kita nih. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Tugas ibu, fasolihatu qanitatun hafidhatun lil ghaibi bima hafidallah. Tapi penempatannya kita dulu, Pak. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Nih, yang merasa laki-laki tolong dengerin nih. Kenapa Ustaz begitu? Karena zaman now banyak banget kondisinya jadi berubah. An-nisa'u qawwamuna 'ala rijal. Dengerin nih. Tugas kita, Pak, menjadi imam untuk istri dan anak-anak kita. Gimana caranya biar orang tua kita nggak cemburu sama istri kita, Neng Dewi? Jadi Ustadz punya istri, Ustadz punya orang tua perempuan. Gimana caranya nih? Kan banyak kan terjadi orang tua perempuan cemburu sama menantu, begitu kan?
Kalau kitanya sebagai suami paham Pak, nggak terjadi. Suami 5 huruf. Pak, berapa huruf? Neng, nanti kriterianya yang begini nih. Berapa huruf? S, sabar. Apaan? Sabar. Nabi pagi-pagi minum kopi sama Siti Aisyah dibuatin asin. Kira-kira kalau yang jadi suaminya orang Cibubur, legenda wisata, itu istri diapain? Nabi lihat begitu minum asin dipanggil, Ta'ali. Kenapa? Aku pengen banget ya Humairah, pagi ini kita minum kopi secangkir berdua. Tuh Nabi, sabar. Usaha. Apa Pak? Usaha. Suami. Adil. M, memimpin. I, iman, ikhlas, dan istiqomah. Untuk menjawab pertanyaan Dewi, masukin kita tugas kita. Adil. Adil membagi waktu untuk istri. Berapa banyak pemimpin suami giliran buat mertua, orang tua ada, buat bini nggak kebagian, sibuk mulu. Ada apa enggak? Ya haji wajar lo cemburu. Adil. 2, adil membagi waktu buat orang tua dan mitoha. Di saat bisa begitu Neng, insya Allah, ya Allah Pak Bu, dari Pondok Indah Kempang 3, Cakep. ya Allah, ngelari-lari sampai Paseban. Cakep. Terasa indah berumah tangga di saat suami istri pada sadar akan kewajiban. Masya Allah, luar biasa sekali. Baik, terima kasih Ustaz Pantun. Kita akan lanjutkan diskusi atau dialog kita di segmen berikut. Tetaplah bersama kami di Damai Indonesiaku. Baik, terima kasih pemirsa, masih di Damai Indonesiaku. Izin Ustadz Ridho, izin Ustadz Pantun, saya sekarang giliran saya yang turun. Saya interaksi dengan para jamaah. Nah, ini yang akan mengajukan pertanyaan, Masya Allah. Ini jangan-jangan yang bertanya jombloan-jomblowati nih. Silakan. Ada, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boleh berdiri? Oke. Atas nama siapa ini? Tarisa ya? Iya, Tarisa. Tarisa, emang udah pernah cemburu? Sering. Cemburu. Terus kemudian dicemburuin? Coba lihat kamera dong, lihat kamera. Biar tahu nih calonnya nih. Pernah dicemburuin? Pernah. Gimana tuh ceritanya tuh? Sedikit aja. Biasanya kalau misalnya nggak sengaja berpapasan, Ya. sapa-sapaan gitu sama lawan jenis. Ya. Biasanya gitu sih. Jadi ada rasa cemburu begitu ya? Ya. Menyiasatinya gimana itu? Biasanya deep talk sih. Kayak Cie. ngomong pelan-pelan gitu. Deep talk, pada ngerti? Deep talk ya, Masya Allah. Ini Gen Z banget ya bahasanya. Oke. Banget makanya. Oke, silakan Tarisa, nanti insya Allah akan dijawab oleh Ustadz Ridho. Pertanyaan silakan. Saya mau bertanya Ustadz, hukum apa ketika orang tua saya bercerai, lalu menikah lagi? Apa yang bercerai? Orang tua. Iya, kenapa? Ketika orang tua kita bercerai, Oh, iya? lalu menikah lagi, Iya. saya sebagai anak memiliki rasa cemburu karena kasih sayangnya terbagi. Oh, oke. Ini rasa cemburu yang Bagaimana berbeda nih, Ustadz, menyiasatinya gitu ya? Bagaimana, Ustadz? Bagaimana harus bersikap? Mengelola perasaan hati gitu ya. Iya. Silakan Ustadz Ridho, boleh sambil Iya, turun di baik. sini Ustadz Ridho. Biar lebih interaktif begitu. Aduh, saya temenin di sini Ustadz. Sama Bang Sofyan. Oke, siap. Gini, Gimana? ketika orang tua menikah lagi, setelah berpisah kemudian menikah lagi, sebetulnya kalau seorang anak nih belakang nih ibu-ibu nih ya, sama bapak-bapak ya, itu tidak sepenuhnya salah anak kalau ternyata mereka cemburu. Harusnya kita sadar diri bahwa anak itu tetap punya hak dan porsinya untuk selalu diperhatikan. Nah, mohon maaf. Kenapa anak-anak kita akhirnya jadi sering nyari perhatian di luar rumah? Karena rasa cemburunya tidak terobati dengan perhatian dari orang tuanya. Akhirnya dia cari perhatian di luar rumah lewat jalan pacaran. Babehnya malah diem aja. Nah, itu dayuts dalam Islam. Gak punya rasa cemburu ketika anaknya bermaksiat. Padahal itu adalah sebuah wujud komplainnya seorang anak, Bang. Karena kurang dapat perhatian dan kasih sayang yang penuh dari orang tuanya, walaupun orang tuanya menikah lagi. Sebetulnya gini, anak-anak yang tumbuh dari keluarga yang broken home itu tidak semuanya akan menjadi anak yang broken home. Kalau orang tuanya mampu memenuhi tangki-tangki perhatian dan cinta dari anaknya. Cuman masalahnya, Bang, kebanyakan orang tua zaman sekarang ya, mereka nggak peduli dengan itu. Khususnya para bapak nih,
punya anak perempuan, dianggapnya ngasih duit, ngasih materi, ngasih fasilitas, udah selesai. Padahal anak itu butuh contoh dan teladan di dalam rumah. Sama, ibu-ibunya juga sama begitu. Dia akhirnya sebagai seorang ibu karena sudah lelah dengan semua aktivitas rumahnya, lakinya juga kagak mau jadi pendengar yang baik buat istrinya. Akhirnya ketika seorang ibu tantrum, sama siapa korbannya? Anak yang jadi korban. Dia sebagai seorang anak belum penuh tangki perhatian dan kasih sayangnya, dibejek terus sama emaknya. Akhirnya apa? Nggak betah dia di rumah. Akhirnya pelariannya apa? Cari orang yang bisa memperhatikan dia. Yang nanyanya perempuan pasti laki-laki. Pasti laki-laki, Bang. Dan itu akhirnya apa? Terjadi kehidupan yang bebas, yang di luar syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Simpelnya begini. Kenapa anak-anak kita sekarang yang sudah remaja-remaja dan mulai dewasa yang belum nikah ini senang pacaran? Jawabannya sederhana. Karena kita sebagai orang tuanya dulu sebelum nikah pacaran juga. Ada kaidahnya, Bang. Zina itu hutang. Kemaksiatan itu akan selalu menjadi hutang. Sebelum bertobat, sebelum minta ampun sama Allah, maka Allah akan meminta keadilannya di bumi. Nah itu ngeri, Bang. Jadi apa yang harus dilakukan sebagai seorang anak? Saya hanya berpesan, introspeksi diri. Satu, doain orang tua terus, ya, biar Allah lapangkan hatinya. Ketiga, perbagus terus hubungan kita sama Allah. Karena kita nggak pernah tahu kapan Allah kasih hidayah buat orang tua kita, kapan Allah hadirkan taufik di dalam jiwanya mereka. Tapi hakul yakin Allah selalu mendengar dan mencatat setiap doa-doa kita. Dan jadilah anak yang solehah, yang bukan doanya hanya didengar oleh Allah, tapi Allah siap menjawabnya. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Mudah-mudahan kita dilindungkan dari orang-orang yang mewariskan dosa-dosa ini yang nauzubillahi min zalik. Nah berikutnya Ustaz Mantun yang akan menjawab. Saya bergeser ke jamaah ikhwan atau jamaah laki-laki. Ada Raffi. Wah ini anak jombloan lagi nih. Abi. Ini apa yang pernah ada rasa cemburu Raffi? Mic-nya boleh didekatkan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Raffi pernah ada rasa cemburu? Pernah. Ke siapa itu? Kepada kakak Ustaz. Oh kakak, kenapa? Karena kasih sayang berbeda dari orang tua gitu ya? Ya Ustaz. Oke, itu yang mau ditanyakan? Oke, ya udah nggak usah tanya. boleh dilengkapi lagi. Mungkin langsung interaksi dengan Ustadz Bantun. Silakan Raffi. Assalamualaikum Ustadz. Maaf izin bertanya Ustadz. Kalau kita mempunyai saudara seperti perempuan gitu Ustadz, kakak perempuan, lalu orang tua kita itu bercerai Ustadz. Jadi kakak kita itu mendapat kasih sayang yang berbeda dari saya Ustadz. Mendapatkan kasih sayang dari ibu itu berbeda. Ibu tiri maksudnya? Iya Ustadz. Oke. Baik. Jadi itu aja Ustadz. Itu aja Raffi pertanyaannya. Ya. Kamu punya pengalaman apa Raffi kalau boleh diceritakan sedikit? Seperti dibiarin Ustadz. Kayak. Dan itu yang sekarang Raffi rasakan. Ya, jadi kasih sayang seperti apa sih yang lebih didapatkan oleh ke kakak yang Raffi rasakan sebetulnya? Kayak lebih dipeduliin Ustaz, kakak ya. Jadi ini mungkin karena kakak perempuan kali ya? Oke, jadi ini ayah menikah lagi sekarang. Baik, bagaimana? Ini hampir sama seperti pertanyaan yang tadi Tarisa tanyakan, mungkin bisa diperluas lagi sama Ustadz Pantun. Silakan Ustadz Pantun. Baik, pertama kepada para orang tua, hai para orang tua, termasuk saya bicara buat diri saya. Kita bisa masuk surga gara-gara anak kita, dan gak sedikit besok di yaumil kiamah orang tua masuk neraka gara-gara anaknya. Yang orang tua dengerin nih. Kenapa Ustaz? Quran surat ke-16, juz ke-14 ayat ke-78. Ini tugas kita nih sebagai orang tua dulu. Sebelum nanti curhatan Raffi bagaimana kok kayaknya inian kepada kakak saya. Bismillahirrahmanirrahim. Surat An-Nahl ayat 78. Surat apaan Bapak Ibu? Ayat berapa? Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Enak apa enggak? Tahu artinya apa kagak? Nah itu masalahnya tuh.
Wallahu, dan Allah akhrajakum, telah mengeluarkan kamu sekalian, ayahanda, ibunda, para ananda, termasuk diri saya, mimbutuni ummahatikum, dari perut ibu-ibu kamu sekalian, la ta'lamuna syai'a, dalam keadaan gak mengerti sama sekali. Tapi setiap anak Allah tidak pernah berpilih kasih, siapapun ayahandanya, siapapun ibundanya. Wa ja'ala lakumus sam'a, itu anak Allah berikan pendengaran, bahkan pendengaran aktif dari masih sejak usia 4 bulan dalam kandungan ibunda. Wal absor, Allah berikan punya penglihatan. Wal afidah, juga punya hati. La'allakum tashkurun, agar kamu sekalian menjadi hamba yang pandai bersyukur. Jadi ayah bunda, untuk merealisasikan ayat An-Nahl 78 ini, Nabi memperdetailkan. Kata Nabi, hakul walad ala walidi, hakul walad ala walidi, hak anak. 1, nama. 2, ngerti baca tulis Al-Quran. 3, jangan kita kasih makan kecuali dari hasil yang halal. Nah, anak juga, di saat Anda merasa baper, kayaknya bokap ani cuman media doang nih, anak kayaknya kurang, jangan pernah suuzon sama orang tua. Quran surat ke-31, juz ke-21 ayat 14 nak. Surat Luqman ayat 14. Itu ada perintah sakti buat kita. Kalau pengen sukses, anishkurli wali walidaik, bersyukurlah kamu kepadaku dan kedua orang tua kamu. Jadi jangan pernah bersuudzon. Jadikan kamu merasa cemburu media untuk angkat curhat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Ada rengginang, ada jamu, ada acar buat tetamu. Kamu buat senang hati orang tua kamu, pasti Allah buat lancar rezeki kamu. Amin, amin. Masya Allah. Terima kasih Ustadz Pantun atas jawabannya. Dan ternyata pemirsa, rasa cemburu itu tidak hanya untuk pasangan suami istri, namun lebih luas lagi. Anak kepada orang tua, ataupun juga anak kepada guru-gurunya, murid kepada guru-gurunya. Nah, kita akan perdalam lagi. Masih ada satu segmen lagi untuk sesi tanya jawab ini. Tetaplah bersama kami di Damai Indonesiaku. Baik, terima kasih pemirsa, masih di Damai Indonesiaku. Nah, saya kembali siap-siap turun untuk ke jamaah. Izin Ustadz Pantun, Ustadz Ridho. Nah, kali ini saya bersama jamaah ibu-ibu. Ibu siapa yang mau bertanya? Silakan, boleh berdiri Ibu? Bismillah, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah kayak ustazah banget ini. Ibu siapa? Saya Ibu Titi, Pak Ustadz. Ibu Titi, sebelum Ibu Titi mengajukan pertanyaan ke Ustadz, saya mau tanya dulu. Ibu Titi pernah merasakan rasa cemburu nggak sih? Pernah. Pernah. Apa yang Ibu lakukan saat itu? Ya, mungkin ada emosi dan kadang-kadang kita mau. Ini sesuai dengan pertanyaan saya ini Pak Ustadz. Iya. Saya tanya dulu, Ibu gimana rasanya waktu itu? Waktu cemburu, apa yang Ibu lakukan? Ya, saya mungkin diam dulu. Terus nanti pelan-pelan saya akan bertanya. Ya, seperti itu Pak Ustadz. Apa yang dicemburuin saat itu, Bu? Suami? Ya, mungkin suami. Kok pakai mungkin? Mungkin lah, emang suami lah Pak Emang Ustadz. suami? Yang dicemburuin pasti suami Pak Ustadz. Oke, mungkin yang lain. Ya, mungkin yang lain juga banyak juga yang dicemburui. Baik, silakan Ibu Titi, yang insya Allah akan dijawab oleh Ustadz Pantun ya Ustadz ya? Siap ya Ustadz ya? Siap. Oke, silakan Ibu Titi. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perlu ke sana juga? Iya dong, sini gitu. Ustadz. Saya temenin Ustadz, saya masih di sini. Ada tokek ketimbuk batu. Oh, cakep kalau begitu. Oh, bek gitu. Silakan Umi. Mungkin pertanyaan ini mungkin sudah terbiasa ya Pak Ustadz ya. Saya mau bertanya, bagaimana seorang istri mengetahui suami selingkuh, tapi ternyata suami dia bertanya baik-baik, malah suaminya emosi. Wah. Bukannya dia minta maaf, malah emosi, nggak terkontrol. Karena istri mengetahui bahwa dia sudah selingkuh, malah bukan minta maaf. Dan amalan apa sebagai istri yang harus dilakukan Pak Ustadz? Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biasanya kalau emosi gitu udah ketahuan tuh. Emang beneran ketahuan selingkuh. Makanya emosi Ustadz ya. Silakan Ustadz Pantun. Jadi percis udah kayak di pojokan tuh ntar. Keluarnya lagunya Rosa tuh. Ku menangis. Aduh.
Ya Rob, naik rakit barang Syahrini. Cakep. Sakitnya tuh di sini. Aduh. Ya Allah. Ya Allah, Waktu kita singkat ya. Ya. Bunda, kalau tadi saya menyinggung suami 5 huruf, sekarang saya nyinggung makanya kata nikah. Nikah itu 4 huruf. Nun, kaf, alif, ha. Nun buat ibu. Nun maknanya ni'mat. Nun titiknya makanya di atas apa di bawah? Di atas. Di atas apa tengah-tengah? Nah, nikmat itu. Saya nggak bahas, waktunya singkat soal. Beneran ini bukan karangan saya. Ya segala sesuatu yang di tengah itu pas memang Ustaz. Ya. Jadi nggak berlebihan, nggak kekurangan Jadi gitu ya. pakai fasih. Nikmat. Ya, bukan nikmat. Kalau nikmat bencana. Tanya tuh yang ahli ini. Oke. Huruf kedua kaf. Tadulu ala makna karomah. Karomah, kemuliaan. Huruf ketiga alif, ini buat laki. Laki. Alif. Alif di mana-mana bengkok apa lempeng? Berapa banyak rumah tangga pecah karena urusan alif nggak bisa lempeng? Beneran loh. Ini buat kita suami, tolong dijaga alifnya. Beneran. Maknanya cakep. Ulama mendefinisikan tadulu ala makna istiqomah. Istiqomah itu gimana, Sat? Contoh, karang di lautan, kehantem ama ombak, bergeser nggak dia? Nggak, itu istiqomah karang. Karang kehantem ama badai, bergeser nggak dia? Istiqomah. Kehantem tsunami, bergeser nggak dia? Istiqomah. Tuh Pak, istiqomah. Ganteng ada di bapak, duit banyak ada di bapak, istri lagi di rumah nggak ngeliat, ada WA masuk dari DP perempuan cakep. Begitu bapak baca, I miss you. Bisa nggak kita istiqomah? Jawab, maaf ya, ada yang menikah naik kereta pakai kacamata, tidak ada dusta di antara kita. Istiqomah. Tuh buat kita Bu. Hikmah. Hikmah itu ilmu yang didapatkan di luar daripada sekolah. Mana diantaranya? Nih kita ngajar ini di Damai Indonesiaku. Jadi tahu tuh. Oh, nikah 4 huruf. Nunnya apa? Alifnya apa? Nah, di saat sudah terjadi begitu, Bu, Ibu, jujur, yang namanya Nabi, bukan kata saya. Khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Ini hadis sahih ini. Apa kata Rasulullah? Sebaik-baik kamu, 2 kali diulang. Sebaik-baik kamu adalah yang paling baik dengan istri dan anak-anaknya. Dan aku, kata Nabi, orang yang paling baik dengan keluargaku. Ternyata emang nggak bisa udah dirapiin, Ibu. Nah, kekuatan yang terbaik adalah kekuatan doa. Doanya apa, Sat? Ikutin ayo. Ayo, buat jamaah yang lain juga. Nih yang ya Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Allahumma ajirni fi musibati wa akhlifli khairan minha. Kita terjemahin, tolong pakai hati merasain ini. Allahumma ajirni fi musibati. Allahumma. Ya Allah, berikanlah balasan pahala terhadap musibah yang aku alami ini. Akan tetapi ya Allah, berikan ganti yang lebih baik dari musibah ini. Masya Allah, luar biasa. Mudah-mudahan nanti bisa dipraktekkan doanya ya Bu ya. Baik Bu. Ya, makan lesehan bareng suami. Cakep. Mudah-mudahan bisa dipahami. Baik, Masya Allah. Baik, terima kasih Ustadz Bantun. Kita ke jamaah laki-laki, jamaah ikhwan yang insya Allah akan dijawab oleh Ustadz Ridho Febri. Dengan Pak siapa? Boleh berdiri? Oke, silakan. Dengan Pak siapa Pak? Nazar. Pak Nazar. Oke, nanti akan dijawab saya oleh Ustadz Ridho Febri. Silakan Ustadz, saya temenin di sini. Silakan Pak Nazar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, kalau untuk kita suami boleh nggak sih bohong putih? Bohong putih. Jadi bohong putih? Untuk meminimalisir cemburu dan riak-riak. Kayak misalkan kita
istri masak asin, kita bilang Masya Allah. Dengan resiko besok asin lagi gitu. Iya. Bohong untuk kebaikan gitu ya. Bohong putih. Boleh nggak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya kalau secara kaidah dasar yang namanya bohong tetap bohong. Tapi untuk di bagian tertentu itu diperbolehkan. Salah satunya ini yang beliau ngasih contoh barusan. Ketika masakan istrinya itu beda dari biasanya, yang biasanya pas ya diraciknya, tiba-tiba agak kasinan hari itu, dan suami ternyata makannya lebih lahap dalam kondisi makanan lebih asin daripada biasanya, ya, sambil dia nyuap, sambil nahan ekspresi keasinan, sambil ngucap Masya Allah. Soleh nggak Bu? Soleh nggak? Laki di rumah begitu kagak? Kasian deh. Itu boleh. Itu dibolehin dengan tujuan untuk menjaga hati dari istri kita. Yang nggak boleh itu, ya, dia chattingan lagi sama perempuan, ya, namanya Pak Joko, dikasih lope. Itu yang nggak boleh. Itu jelas dosa. Itu namanya selingkuh non fisik. Jadi kalau kita mau bohong sama istri, tapi pastikan itu bohong untuk menjaga perasaan dan hatinya. Contoh, sayang, aku langsing ya, padahal badannya kayak gentong. Masya Allah sayang, demi Allah, Bunda adalah bidadari yang Allah turunin dari langit, tapi ngagabruk kayak nangka jatuh. Ketawa dia, seneng dia, kenapa? Karena ada pujiannya awalnya. Nah laki-laki tuh harus pintar begitu Pak. Kayak contoh begini, dia lagi capek nih ya, capek ngurus rumah dah, ngurus anak-anak dah pokoknya. Tiba-tiba bini kita nih, dia lagi nyuci piring sama gelas beradu. Nah itu isyarat dari perempuan, dia nggak bisa ngomong, tapi ngasih isyarat, Bang, aye lagi capek. Nah laki-laki yang soleh, didatengin tuh istrinya, nggak dipegang apa-apa, kemudian dia hanya membisikkan, Soleha, kamu lagi capek, yuk jajan. Seneng nggak dibegitu nama laki? Laki di rumah begitu kagak? Iya. Makanya doain ini majelis ilmu biar suami kita, laki kita makin soleh, ya. Dan jangan lupa untuk selalu memuji suami. Karena apa? Laki-laki itu butuh pujian. Perempuan itu makhluk validasi dan laki-laki itu makhluk eksistensi. Apa maksudnya? Nih Pak, pernah nggak seharian ya kita ngajakin jajan belanja bini kita, ya kan, dari pagi sampai sore makan segala macam dan lain sebagainya, ampe di rumah mau tidur, Pak sayang sama mama, pernah begitu? Oh sering. Itu perempuan. Itu perempuan disebut sebagai makhluk validasi karena memang dia pengen selalu diakui keberadaannya sebagai salah satu wanita yang dicintai olehnya. Kalau laki-laki Bu disebut sebagai makhluk eksistensi. Makanya jangan pelit-pelit buat muji laki. Kenapa? Kalau kita pelit muji laki, takutnya nanti dia dipuji sama perempuan lain di luar. Istilahnya dipuji sama kuntilanak tapi berjilbab. Hati-hati ya. Nah ini berkaitan sama Bunda tadi tentang suami yang selingkuh. Bisa jadi dia tidak mendapatkan tempat yang seharusnya di dalam rumah-rumahnya. Barakallahu fikum. Baik, terima kasih Ustadz Ridho Febri, Masya Allah tausiah sangat luar biasa sekali. Ustadz Pantun, terima kasih atas tausiahnya. Mudah-mudahan kita semuanya setelah mendapatkan tausiah, mendapatkan hikmah yang sangat luar biasa sekali. Tetaplah bersama kami di Damai Indonesiaku. Terima kasih pemirsa, masih di Damai Indonesiaku. Nah, masih ada satu pertanyaan yang akan dijawab oleh Ustadz Ridho Febri. Dari siapa ini? Silakan boleh berdiri. Ukhtina yang kali ini akan mengajukan pertanyaan. Silakan. Ustadz Ridho, boleh saya temanin di sini? Siap Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan untuk bertanya kali ini. Saya ingin bertanya Ustadz bagaimana... Namanya siapa tadi? Ara. Ara, oke. Oke. Pertanyaan saya, bagaimana hukumnya ketika suami kita itu lebih sayang kepada ibunya dibanding dengan istri sendiri? Oh, Masya Allah. Jadinya cemburu nih Ustadz. Iya. Baik, terima kasih Ara, boleh duduk kembali. Baik. Saya bagi dua. Yang pertama untuk yang istrinya, yang kedua untuk suaminya. Yang pertama untuk istrinya, saya paham kenapa seorang istri cemburu sama suaminya yang jauh lebih sayang sama ibunya dan jauh lebih perhatian sama ibunya.
Satu hal yang ingin saya tekankan ke teman-teman, khususnya para istri, banggalah ketika suami Anda itu bisa khidmat kepada ibunya. Karena nanti kita ketika punya anak, insya Allah putra kita pun akan berkhidmat kepada kita. Itu yang pertama. Yang kedua, teruslah layani suami kita dengan semaksimal mungkin. Karena begini, laki-laki itu fokusnya kecil, pendek. Jadi seperti seorang anak kecil yang punya mainan baru, jadi dia fokus sama mainan barunya. Nah, buatlah suami kita itu kembali teralihkan dengan mainan yang lainnya. Siapa? Kita sebagai istrinya. Sehingga suami kita bisa mengambil porsi sebagaimana seharusnya, perhatian sama orang tuanya, dan juga bisa memuliakan dan membahagiakan kita sebagai istrinya. Itu dari yang istri. Nah, buat para suami, saya menyampaikan tentang bahwa istri Anda punya hak besar terhadap diri Anda. Karena apa? Kita minta kepada walinya lewat sebuah akad, disebut sebagai mitsaqan ghaliza, ikatan yang kuat. Nah, di sini peran kita sebagai seorang suami harus adil. Artinya, dalam Al-Quran ada yang namanya infak wajib dan infak sunnah. Infak wajib diantaranya adalah nafkah. Maka nafkah kepada istri bukan hanya materi, termasuk juga perhatian dan kasih sayang. Nah, infak sunnah dalam Quran surat kedua ayat 215, kepada siapa infak itu harus diberikan? Kepada orang tua. Artinya ada porsi yang kita bedakan antara perhatian dan pengabdian kepada orang tua dengan kasih sayang untuk membahagiakan istri kita. Jadi saya berharap kita sebagai laki-laki bisa mencukupkan dulu kasih sayang dan perhatian kepada istri kita, agar kita bisa juga mengajak istri kita untuk sama-sama berkhidmat, taat, patuh kepada orang tua kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih, satu konklusi yang menarik sekali dari guru kita Ustadz Ridho Febri. Nah, nanti kita akan berdoa bersama-sama yang akan dipimpin oleh guru kita Ustadz Pantun. Dan akhirnya saya pamit, saya Muhammad Sofyan pamit undur diri. Dan jangan lupa, untuk Anda yang ingin menyaksikan tayangan ulang kami, Anda bisa membuka portal kami di damaiindonesiaku.id. Acara ini dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita, dan didukung oleh Luwak White Coffee. Mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nastaghfirullahaladzim, nastaghfirullahaladzim, nastaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana hablana min azwadina wa dhurriyyatina qurrata a'yun. Ya Allah, berikanlah kepada kami di mana mempunyai pendamping hidup, istri yang soleh, istri yang solihah, ya Allah. Waj'alna lil muttaqina imamah. Anugerahkan kepada kami putra putri yang betul-betul menjadi qurrata ayun buat kami, dan jadikanlah kami imam yang memiliki hati yang bertakwa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Akhirul kalam, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja menyaksikan Damai Indonesiaku dipersembahkan oleh Wadimor, tentu sarung kita.